Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proses bisnis PT Kereta Api Indonesia. Anggota kami terdiri dari Muhammad Irwan, Ika Rosmika Awalia, Koirunisa, serta saya sendiri Sada Muhajiril. PT Kereta Api Indonesia atau sering disebut PT KAI merupakan badan usaha BUMN yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian. PT KAI memiliki peran penting dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat Indonesia. Seiring perkembangannya transportasi, PT KAI terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan seperti pemesanan tiket online dan meningkatkan sistem informasi perjalanan. Oleh karena itu, analisis proses bisnis diperlukan untuk memahami bagaimana perusahaan menjalankan operasionalnya secara efisien. Nah, PT KAI memiliki sejarah panjang dalam perkembangan transportasi. Kereta Api Indonesia yang dimulai sejak tahun 1864 setelah mengalami berbagai perubahan organisasi, perusahaan resmi mengganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Dan pada saat ini PT KAI terus berinovasi dan melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi. Visi dan misi. Visi di PT KAI sendiri adalah menggerakkan transportasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan misinya adalah menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, serta mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, dan mendukung transportasi berkelanjutan di Indonesia. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini menjelaskan alur proses perencanaan operasional. Proses diawali ketika manajemen PT KAI membuat rencana operasional dan jadwal perjalanan kereta. Kemudian, rencana tersebut diteruskan kepada pusat kontrol perjalanan untuk mengatur jalur rel, waktu perjalanan, dan alokasi lintasan. Setelah jadwal ditetapkan, bagian operasional kereta menyiapkan kebutuhan operasional seperti rangkaian kereta, sarana pendukung, dan petugas hingga proses selesai. Nah, artinya alur dimulai dari manajemen yang menyusun jadwal perjalanan terlebih dahulu. Setelah itu, pusat kontrol mengatur jalur dan waktu perjalanan agar perjalanan kereta berjalan lancar. Setelah semuanya siap, bagian operasional mulai menyiapkan kereta dan petugas untuk perjalanan. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan dan perawatan kereta. Proses ini dimulai ketika teknisi melakukan pemeriksaan kondisi kereta sebelum digunakan untuk operasional perjalanan. Jika kereta tidak layak operasi, maka dilakukan perbaikan hingga memenuhi standar kelayakan. Setelah dinyatakan layak, kereta diserahkan kepada bagian operasional dan dilakukan pemeriksaan akhir oleh quality control sebelum siap digunakan. Nah, artinya sebelum kereta dipakai, teknisi akan mengecek kondisi kereta terlebih dahulu, seperti mesin, rem, listrik, dan fasilitas lainnya. Jika ada kerusakan, maka akan diperbaiki terlebih dahulu sampai kereta benar-benar aman digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke proses penjualan tiket. Proses diawali ketika penumpang mencari jadwal perjalanan melalui aplikasi KAI Akses atau loket. Sistem kemudian menampilkan jadwal, harga, dan ketersediaan kursi kepada penumpang untuk dipilih. Jika tiket tersedia, penumpang melakukan pemesanan dan pembayaran yang diverifikasi oleh bagian keuangan. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem mengirimkan tiket elektronik melalui email atau aplikasi. Nah, artinya penumpang memilih jadwal dan tiket yang tersedia terlebih dahulu. Setelah melakukan pembayaran dan pembayaran berhasil diverifikasi, sistem otomatis mengirimkan tiket elektronik yang nantinya digunakan saat boarding. Selanjutnya yaitu proses boarding dan keberangkatan.
Proses dimulai ketika penumpang datang ke stasiun sesuai jadwal keberangkatan. Petugas stasiun melakukan validasi tiket di area boarding dan petugas kemudian memeriksa barang bawaan penumpang. Setelah proses pemeriksaan selesai, petugas stasiun memberikan izin keberangkatan kepada masinis. Lalu masinis menerima izin dan siap memberangkatkan kereta. Artinya, sebelum naik kereta, penumpang harus melewati pengecekan tiket dan barang bawaan terlebih dahulu untuk memastikan keamanan perjalanan. Setelah semua penumpang siap, petugas memberikan izin kepada masinis untuk menjalankan kereta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan dari kelompok 4 ingin melanjutkan tentang PT Kereta Api yang telah dijelaskan oleh teman saya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan perawatan kereta, terus tentang penjualan tiket, tentang boarding dan keberangkatan, serta operasional perjalanan kereta. Baik, langsung saja. Mungkin di sini saya akan membahas proses pemeriksaan kondisi kereta sebelum digunakan untuk operasional guna memastikan keamanan dan kelayakan perjalanan. Teknisi melakukan pemeriksaan kondisi kereta sebelum beroperasi. Jika kereta tidak layak, dilakukan perbaikan hingga memenuhi standar operasional. Setelah layak operasional, dilakukan pengecekan akhir QC sebelum diarahkan ke bagian operasional. Tujuan utama menjamin keselamatan dan kesiapan kereta sebelum digunakan. Lanjut di sini tentang penjualan tiket. Penjualan tiket menjelaskan alur pembelian tiket oleh penumpang melalui aplikasi atau loket hingga tiket elektronik diterima. Penumpang mencari jadwal melalui aplikasi KAI Akses atau loket. Sistem menampilkan jadwal, harga, dan kursi tersedia. Penumpang melakukan pemesanan dan pembayaran diverifikasi bagian keuangan. Setelah pembayaran berhasil, tiket elektronik dikirim melalui email aplikasi. Proses ini menunjukkan pemanfaatan digitalisasi layanan tiket. Di sini tentang boarding dan Jadi di sini saya akan melanjutkan dari Bang Irwan. Selanjutnya itu pelayanan evaluasi. Alur evaluasi yang pertama itu diawali dengan manajemen melakukan evaluasi kinerja layanan perjalanan. Kedua itu customer service mengumpulkan keluhan dan saran dari peluang. Ketiga itu bagian operasional melakukan analisis data, ketepatan puasan dan keluhan pelanggan. Yang keempat itu hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi perbaikan layanan dan proses operasional. Jadi di samping sini itu ada alur proses bisnis, dimana ini yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada alur proses bisnis yang tidak lanjut dan perbaikan. Alur prosesnya itu yang pertama dimulai ketika manajemen menetapkan tindak lanjut dan rencana perbaikan berdasarkan evaluasi. Lalu bagian operasional melakukan perbaikan pada soft, sistem, sarana, dan proses layanan. Yang ketiga itu seluruh divisi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi perbaikan secara berkala hingga proses selesai. Jadi ini contoh gambarnya ya. Lalu efisiensi waktu proses bisnis, dimana efisiensi ini tahap proses bisnisnya itu yang pertama ada perencanaan operasional perjalanan, estimasi waktunya itu 1-3 hari. Nah, yang kedua itu perawatan dan pemeriksaan kereta 1-2 hari. Pemesanan tiket beberapa menit, verifikasi pembayaran 1-10 menit, boarding penumpang 15-30 menit, operasional perjalanan sesuai jadwal perjalanan. Terus penanganan gangguan operasional itu menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi kalau misalkan lapangannya tidak memastikan, ya tidak jadi jalan.
Terus yang ke itu tuh menunggu kedatangan kereta 10-20. Menyusun laporan operasional itu estimasi waktunya 1 hari kerja. Evaluasi layanan dan tindak lanjut itu 3-7 hari. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa Kereta Api Indonesia telah menetapkan proses bisnis yang berstruktur dan terintegrasi dalam menjalankan layanan transportasi perkereta-apian di Indonesia. Pengguna bisnis proses model N-Nation BPN dalam analisis ini membantu menggambarkan alur proses operasional perusahaan secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan proses bisnis pada PT Kereta Api di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.